Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dalam ibadah keluarga di hari Minggu ini. Untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan sebelum kita dan memohon tuntunan Tuhan sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadap kehadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami dalam ibadah keluarga. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun kami, Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dicerahkan dengan firman-Mu dan kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, dasar perenungan kita bersama diambil dari daftar bacaan leksionari. Secara khusus saya ambilkan bacaan Injil kita di hari ini, Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tapi saya akan membacakan ayat yang 21 sampai 22. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan dari almarhum Gus Dur yang cukup terkenal, yang demikian, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Almarhum Gus Dur pernah mengungkapkan hal tersebut. Dan ungkapan ini bertolak belakang dengan ungkapan yang populer di masyarakat, yaitu sabar itu ada batasnya. Nah, kedua ungkapan ini saling bertolak belakang. Nah, Bapak Ibu, ungkapan ini juga bisa menghantar kita ke dalam perikop bacaan kita dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana Yesus berbicara tentang pengampunan yang tidak ada batasnya, yang di situ diawali oleh percakapan antara Petrus dan Yesus. Di sana Petrus bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Tidak. Yesus bilang, bukan, aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali. Nah, itu yang diungkapkan. Ungkapan Yesus ini, jawaban Yesus ini ingin mengatakan bahwa ketika kamu mengampuni itu tidak ada batasnya. Pengampunan itu sangat tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu ajaran Yesus tentang pengampunan. Dan untuk menjelaskan ajarannya tersebut kepada Petrus, untuk memberikan paradigma dan pandangan yang tepat kepada Petrus, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Di sana dikisahkan dalam perumpamaan tersebut ada seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat banyak kepada raja. Dari konteksnya tampaknya hamba itu bukan hamba biasa, tapi semacam koordinator hamba-hamba atau pemimpin hamba-hamba. Dia mempunyai hutang, dikatakan di situ 10.000 talenta. Ini jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu untuk konteks saat itu, sangat banyak jumlahnya. Dan dia tidak bisa membayar hutangnya itu kepada raja. Karena dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya itu, maka kemudian ia dihadapkan di pengadilan dan kemudian dia memohon, hamba ini bersujud memohon belas kasihan kepada raja, dan raja tergerak sehingga raja itu menghapuskan seluruh hutang hamba itu. Betapa luar biasanya hati sang raja ini untuk bisa menghapuskan hutang yang begitu banyak. Tapi yang kemudian menjadi ironi Bapak Ibu, si hamba tadi yang sudah menerima anugerah belas kasihan, hutangnya dihapuskan oleh raja,
dia justru berbuat sebaliknya. Ketika ada temannya yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar, dia menagihnya, dan ketika temannya itu tidak bisa membayar hutangnya, dia menjebloskan temannya itu ke penjara. Sungguh ironi yang dilakukannya. Dan raja mendengar peristiwa ini, sehingga raja tersebut memanggil hamba yang tadi dihapuskan hutangnya, dan dia berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Seperti di ayat 32 dan 33. Setelah itu hamba tadi tidak jadi dihapuskan hutangnya, bahkan ia kemudian harus diserahkan kepada algojo sampai dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan kali ini tentu saja sangat kaya maknanya. Di sini ingin menggambarkan kehidupan manusia, kehidupan relasi manusia dengan Tuhan. Sang raja di situ menggambarkan Allah, dan hamba yang mempunyai hutang kepada raja dalam jumlah banyak itu adalah gambaran kita manusia sebagai umat berdosa. Lalu sesama hamba tadi menyimbolkan sesama manusia, dan hutang itu adalah menggambarkan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jawaban Yesus kepada Petrus yang disertai dengan perumpamaan ini menegaskan bahwa manusia berdosa telah menerima pengampunan dari Allah, menerima anugerah belas kasih dari Allah, sehingga segala dosa manusia sudah diampunkan. Nah, ini juga ini menjadi panggilan supaya manusia yang sudah menerima pengampunan dari Allah juga bersedia mengampuni sesamanya atau mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat salah juga kepadanya. Nah, sikap hidup ini, cara hidup ini yang mestinya dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima pengampunan Allah tanpa syarat. Nah, dengan sikap tersebut kita kemudian sekaligus menyatakan kemurahan Allah. Dan karena kita menganggap atau kita punya pemahaman bahwa mengampuni adalah merupakan sikap hidup, maka selayaknya kita tidak lagi bertanya berapa kali kita harus mengampuni. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu, kalau kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa kepada Tuhan, juga melakukan kesalahan kepada orang lain. Dan itu yang kemudian menjadi dasar kita. Namun dengan berbagai banyaknya dosa kita, Allah mau menyatakan kemurahannya, menyatakan kasihnya kepada kita dengan karya pengampunan yang tanpa batas. Dan sekaligus juga kita dipanggil untuk bisa mengampuni saudara-saudara yang lain. Mengampuni di sini menuntut kemampuan diri kita untuk bisa melawan kecenderungan untuk membalas, membutuhkan kerendahan dan ketulusan hati, kesabaran, juga hikmat dari Tuhan. Nah, seringkali ada yang bertanya, lah itu kan Tuhan bisa mengampuni, bisa memaafkan, kita kan manusia. Nah, ini seringkali kita bersembunyi di balik keterbatasan kita sebagai manusia, dan akhirnya kita mempunyai pemikiran sendiri. Karena saya ini manusia yang terbatas, tidak sempurna, maka pengampunan yang saya berikan juga terbatas. Pengampunan yang saya berikan hanya sebatas ini. Oke, saya maafkan kamu, tetapi saya tidak akan pernah lagi berhubungan dengan kamu. Nah, Bapak Ibu, sering kali ini menjadi tameng kita, benteng kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Tapi mengampuni itu kan sulit, Pak. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Pengampunan itu berkaitan dengan diri pribadi kita, bukan dengan orang lain.
Pengampunan juga berkaitan dengan pemulihan relasi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan, hari ini kemudian kita dipanggil bahwa jangan sampai kita memiliki dendam dan kebencian sehingga kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Karena kita juga harus ingat bahwa seringkali kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain, dan kita juga butuh untuk dimaafkan, butuh untuk diampuni. Maka lakukanlah itu juga kepada orang lain, karena seringkali dosa kita di hadapan Tuhan lebih besar daripada kesalahan orang lain kepada kita. Dan marilah kita bersama-sama berusaha senantiasa untuk bisa mengasihi orang lain dengan senantiasa memberikan pengampunan kepada orang lain, memulihkan relasi kita dengan orang lain tanpa terbatas, tanpa kita bersembunyi di balik keterbatasan kita sebagai manusia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, memampukan kita, dan memberikan kerendahan hati bagi kita untuk bisa senantiasa memaafkan orang lain, mengampuni orang lain dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.